Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali dapat berjumpa dalam acara ibadah doa malam hari ini. Kita juga patut bersyukur karena anugerah-Nya. Maka kita ada sebagaimana ada hari ini. Semua karena pertolongan-Nya. Mazmur 119 ayat 116. Pemazmur berkata, "Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku." Sejumlah ahli Alkitab mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang raja yang sangat besar, seorang raja yang memiliki segala sesuatu, memiliki nama besar, bahkan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Akan tetapi dalam hidupnya dia sadar bahwa dia tetap manusia biasa. Dia membutuhkan topangan Tuhan, topangan janji-janji Tuhan, topangan firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi pengharapannya setiap hari untuk kehidupannya. Mari kita mulai ibadah ini dengan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu. Kami beroleh kesempatan kembali bersekutu bersama Tuhan, bersama umat Tuhan melalui doa malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan ibadah doa malam hari ini. Berkenan melawat kami, berkenan mendengar seru doa kami, permohonan kami.
dan berkenan memberikan jawaban kepada kami. Kami siapkan hati kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian berikut ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Karyanya, kasihnya begitu sempurna dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Bacaan kita hari ini dari Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 26. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Kalimat-kalimat yang berbunyi tak berkesudahan, tak habis-habisnya, merupakan kalimat-kalimat yang sangat menghibur kita. Karena itulah realita yang terjadi. Tuhan tidak pernah kehabisan akal
untuk menolong kita. Meskipun kita menghadapi jalan buntu, tetapi selalu ada harapan dari Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita akan nyanyikan satu pujian, takkan habis. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita merupakan bagian daripada ratapan, tangisan, dan cerita Nabi Yeremia ketika melihat umat Tuhan berada dalam pembuangan. Yeremia mengungkapkan kesedihannya melihat keadaan umat Tuhan yang tidak mau bertobat, sehingga sekarang mengalami penderitaan dalam pembuangan. Kesedihan hatinya itu dia ungkapkan dengan kata-kata yang sangat menyayat hati. Ayat 20 dia katakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam batinku. Ketika Yeremia teringat akan kondisi umat Tuhan, lalu membandingkan kondisinya sebelum dan sesudah pembuangan, maka hatinya merasa sangat sedih, jiwanya tertekan, dan dia berkata, setiap kali mengingat akan hal itu, apa sebenarnya yang terjadi dengan umat Tuhan itu, sehingga Yeremia merasa sangat sedih. Rupanya murka Tuhan membuat umat Tuhan mengalami penderitaan. Kota Yerusalem yang tadinya merupakan kota kebanggaan, kota besar, di sana Bait Allah berdiri, maka Yerusalem saat ini mengalami keruntuhan, menjadi sunyi sepi. Umat Tuhan tercerai-berai, umat Tuhan menjadi terbuang di negara lain dan menjadi bahan ejekan serta diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Yeremia tertekan karena sudah berkali-kali menasihati mereka agar mereka bertobat, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Namun ia tidak mau terus-menerus hatinya diliputi dengan kesedihan. Dia mau berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya ada sesuatu yang dia lakukan untuk mengarahkan hatinya supaya hatinya berharap kepada Tuhan. Menarik sekali
di ayat 21 Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kata kuperhatikan lebih tepatnya diterjemahkan dengan kalimat memunculkan kembali ingatan. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan I recall my mind. Aku mengingat kembali, aku memunculkan kembali ingatan-ingatan yang sudah lalu. Maka saudara-saudara, apa yang dilakukan Yeremia ini pun dapat kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan berat. Maka kita pun dapat memperhatikan apa yang diingat kembali oleh Yeremia. Yang pertama, ia memunculkan kembali dalam ingatannya bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Yeremia dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang keras, dia mengingat kembali bagaimana tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah yang dia ungkapkan di ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Melihat kondisi umat Tuhan dalam pembuangan membuat Yeremia sedih, membuat Yeremia tertekan. Tetapi kemudian dia mengingat kembali bagaimana kasih setia Tuhan. Itulah yang menjadi harapannya. Mengingat kembali bahwa kasih setia Tuhan tidak ada habis-habisnya. Itulah yang membuat dia ingin berharap kepada Tuhan. Dia percaya bahwa umat Tuhan akan dipulihkan. Demikian juga saudara-saudara, di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah pergumulan kita yang berat, mari kita mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Tiap hari dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Rancangannya damai sejahtera bagi kita. Dan berkat-berkatnya melimpah dalam diri kita. Itulah yang perlu diingat. Jangan kita terpuruk dalam penderitaan kita. Tetapi marilah kita ingat bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah ada habisnya. Yang kedua, Yeremia memunculkan kembali dalam ingatannya bahwa Tuhan adalah bagianku. Ayat 24, Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ini merupakan satu ingatan yang sangat luar biasa. Dia berkata Tuhan adalah bagianku, artinya bahwa Tuhan adalah milikku dan itu cukup baginya. Memiliki Tuhan itu adalah cukup. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita juga sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih penting dari apapun juga di dunia ini. Dimiliki Tuhan, kita memiliki Tuhan, itu melebihi dari segala-galanya, melebihi dari apapun juga. Bukan hanya berkat-berkatnya yang tidak berkesudahan, bukan hanya pemberian-pemberiannya yang tidak berkesudahan, tetapi sang pemberi itu, yaitu Tuhan sendiri, adalah milik kita. Demikian juga ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan itu adalah miliknya dan aman baginya karena Tuhan adalah miliknya, gembala yang baik itu. Demikian juga Yeremia di sini memiliki Tuhan jauh melebihi apapun juga. Kiranya kita juga selalu diingatkan akan hal ini, bahwa walaupun kita telah kehabisan segala sesuatu, kita tidak punya apa-apa lagi yang bisa diharapkan, kita masih punya Tuhan, pengharapan kita. Dia adalah milik kita,
dan Dia memiliki kita. Dimiliki dan memiliki Tuhan. Inilah yang luar biasa yang kita masih ada dalam hidup ini. Yang ketiga, Yeremia memunculkan kembali dalam ingatannya bahwa Tuhan itu baik. Ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan baik. Orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Bahkan orang yang tidak pantas dikasihi pun disayangi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan baik, dan kebaikannya itu Dia nyatakan kepada kita setiap hari. Marilah kita belajar seperti Yeremia di tengah-tengah penderitaan pergumulan yang berat saat ini. Marilah kita selalu memunculkan dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwa Dia adalah satu-satunya milik kita, bahwa Dia kasih setianya tidak pernah berubah, dan bahwa Dia itu adalah Allah yang baik. Yang oleh sebab itu kita layak berharap kepadanya, dan setiap orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan memberkati kita. Kita kembali menyanyikan pujian takkan habis. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Dengan semangat bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, mari kita membawa doa-doa kita. Kita meletakkan pengharapan kita hanya kepadanya. Pertama-tama mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kondisi tertentu tidak dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Mari kita doakan mereka tetap semangat mengikuti ibadah secara online. Mereka juga mengalami apa yang dialami di dalam gedung gereja. Mereka diberkati juga seperti mereka yang datang ke gereja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mendoakan untuk jemaat-Mu, mereka yang saat ini tidak dapat datang ke gereja oleh karena aturan dari protokol kesehatan. Mereka tidak bisa datang ke gereja. Mereka sangat rindu bisa datang beribadah di gereja. Namun ya Tuhan, oleh karena peraturan itu mereka tidak dapat datang. Kami berdoa,
Mohon belas kasihan-Mu. Biarlah tangan-Mu menjamah setiap pribadi jemaat-Mu ya Tuhan, menghibur dan menguatkan mereka. Dan meskipun mereka tidak dapat datang ke gereja, mereka tetap mendapatkan berkat yang sama melalui ibadah online. Mereka juga mendapatkan lawatan Tuhan yang sama meskipun mengikuti ibadah secara online. Terima kasih dan mohon berkat-Mu, biarlah semangat mereka terus berkobar-kobar untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Ada anak-anak yang masih kecil, ada anak-anak remaja, pemuda. Mereka juga tidak dapat mengikuti ibadah secara langsung dalam komisi mereka. Oleh sebab itu kita perlu doakan supaya walaupun melalui streaming mereka dapat mengikutinya dengan baik. Mereka juga bertumbuh dalam iman. Dan inilah kesempatan mereka menggunakan gadget mereka secara sehat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kehadiran anak-anak juga di tengah-tengah jemaat merupakan sukacita yang besar. Namun mereka juga membutuhkan Engkau, membutuhkan lawatan-Mu, membutuhkan perjumpaan pribadi dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan melalui ibadah secara online juga, baik itu untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan juga pemuda, kiranya Engkau menjamah mereka ya Tuhan, melawat mereka, dan Engkau berkenan ya Tuhan menjumpai mereka. Mereka sangat membutuhkan Engkau. Masa-masa yang sangat penting untuk mereka memiliki Engkau ya Tuhan, Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa biarlah iman mereka juga boleh terus bertumbuh. Mereka boleh mengalami Engkau bersama-sama dalam pergumulan-pergumulannya. Terima kasih, mohon berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali lagi kita menyanyikan pujian ini. Bagian refrennya, takkan habis kasih-Mu bagiku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari kita doakan juga untuk jemaat yang oleh karena pandemi ini mengalami kesulitan secara ekonomi. Mereka yang semula bekerja, mereka yang semula berjualan, saat ini tentu mengalami penurunan. Mari kita membawa mereka dalam doa. Kiranya belas kasihan-Mu Engkau ulurkan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Masa pandemi ini juga membuat ekonomi jemaat mengalami gangguan. Ada yang tidak dapat berjualan lagi, ada yang tidak dapat bekerja lagi, ada di antara mereka kehilangan mata pencaharian. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan akal kemampuan kepada kami, para jemaat ini, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang baik di dalam mencari untuk kebutuhan setiap harinya. Bukakanlah berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya uluran tangan-Mu akan menolong mereka. Topanglah mereka ya Tuhan.
bukakanlah jalan-Mu. Kami percaya di saat tidak ada jalan, Engkau akan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih, kami percayakan jemaat-Mu dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka dicukupkan oleh Tuhan. Kehidupan mereka boleh mengalami pemulihan ekonomi mereka. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan berdoa untuk berbagai upaya pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini. Biarlah pemerintah kita diberikan hikmat untuk dapat mengatasi supaya kita semua segera terbebas dari masalah pandemi ini. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami membawa pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Mereka telah berusaha keras untuk dapat mengatasi pandemi ini. Kembali mereka juga berusaha keras untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, berikan hikmat sehingga dapat mengambil langkah-langkah positif untuk mengatasi pandemi ini. Berkatilah segala upaya yang dilakukan, baik itu pencegahan, pengobatan, bahkan sampai penyediaan vaksin yang menjadi kebutuhan kami nantinya. Tolonglah ya Tuhan, biarlah pemerintah kami diberi hikmat oleh Tuhan. Kami percayakan pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya mengambil langkah-langkah yang positif untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Terpujilah nama-Mu, kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, kita berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit. Kita tidak dapat menyebutkannya satu persatu, namun kita percaya ada di antara jemaat yang saat ini menyaksikan melalui channel ini dalam ibadah doa. Ada yang sakit, biarlah kita minta supaya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Bapa, kami datang kepadamu kembali. Engkau tahu setiap pribadi jemaat-Mu. Bahkan ada di antara mereka yang saat ini sedang terbaring sakit sambil mengikuti ibadah doa ini. Kami mohon uluran tangan-Mu ya Tuhan. Jamahlah mereka, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Angkat segala sakit dan penderitaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan nyatakan kesembuhan yang sempurna. Ya Tuhan, biarlah memberkati juga perawatan pengobatan yang dilakukan. Tuhan memberikan kesembuhan, mengangkat penderitaannya dan memulihkan kembali. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih menyanyikan pujian ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Sebelum kita akan menaikkan pergumulan-pergumulan kita. Habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Dengan semangat bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis itu, mari kita membawa pergumulan kita. Dia Allah yang baik, Dia akan mendengar seluruh doa kita. Dia Allah yang baik, bahwa Dia juga akan menjawab doa-doa kita. Adalah baik
untuk berharap kepadanya. Mari kita membawa doa-doa kita. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau mendengar seru doa dari umat-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar keluh kesah mereka, Engkau memperhatikan kehidupan mereka. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang menjadi jawabannya. Kami percaya Engkau sanggup menolong jemaat-Mu dalam kesusahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah doa malam hari ini. Berkatilah kami semua yang sudah ikut hadir dalam acara ini di rumah masing-masing. Biarlah tercurah berkat-Mu bagi kami. Sebagai penutup, kita bersama-sama akan menyanyikan pujian El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai dan biarlah berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan di dalam Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau, memberkati engkau hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.